diluncurkan Rabu 9 Juli di Kota Malang. Pembentukan Satgas ini menjadi salah satu upaya Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Peredaran rokok ilegal. Jenis rokok tersebut adalah rokok ilegal. Cek ke ininya, supplier bukan di situ aja, di warung-warung katanya ada juga per toples murah gitu ya. Kita akan cek. Yang jelas, teman-teman tolong sebarkan bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal di tempat mana, saya akan datangin secara random. Kita pasti semuanya sudah tahulah jika merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Mungkin dibalik harga rokok yang murah itu, ya, rokok murah yang kami sebut adalah rokok ilegal. Rokok ilegal ini saat ini menjadi ancaman yang kompleks bagi bangsa ini. Karena rokok ilegal ini tidak membayar cukai atau membayar pajak, sehingga negara tidak bisa mengawasi berapa besar kadar nikotin yang ada pada rokok ilegal tersebut. Maka dari itu, mari kita mulai video ini. Yang akan kita bahas adalah rokok ilegal. Sebelum kita lanjut, kita harus kenalan dulu apa itu rokok ilegal. Menurut Bea Cukai, rokok ilegal adalah rokok yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai dan peraturan di Indonesia. Ciri-cirinya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pita bea cukai. Pita bea cukai memiliki keunikan sendiri, di mana pita ini dipesan ke perusahaan percetakan yang mencetak uang. Selain itu, pita bea cukai memiliki desain yang berbeda-beda setiap tahunnya. Semisal tahun 2025, pita bea cukai bergambar nuansa bunga-bunga yang indah, dan di tahun 2024 bernuansa IKN. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah pita bea cukai palsu. Ada karakteristik pita bea cukai yang tidak bisa ditiru, sehingga dengan alat tertentu pita bea cukai ini bisa terdeteksi keasliannya. Misalnya dites dengan sinar UV bisa ketahuan. Dan yang ketiga adalah pita bea cukai bekas. Misalnya ini bekas rokok lain yang dipakai kembali. Dan yang keempat, pita bea cukai tidak sesuai, karena dalam pita bea cukai tersebut terdapat kode perusahaan. SKT untuk perusahaan besar yang menggunakan alat untuk membuat rokok, dan SKM untuk perusahaan yang menggunakan tenaga manusia untuk menggulung rokok. Tentu pajak antara SKT dan SKM berbeda. Pajak untuk SKT jauh lebih tinggi dibanding SKM. Selain kode perusahaan, ada juga nomor yang bertuliskan isi rokok berbungkus di pita bea cukai tersebut. Lalu mengapa rokok ilegal bisa tumbuh subur? Data di Indonesia menunjukkan konsumsi melonjak dari 28% di tahun 2021 menjadi 48% di tahun 2024. Oke, yang pertama adalah harganya sangat murah. Bisa lebih murah dari rokok legal karena produsen tidak bayar pajak dan cukai. Dan yang kedua adalah kemudahan produksi, ya. Alat produksinya mudah didapat dan pengawasan terhadap peredaran mesin ini masih lemah, sehingga semua orang bisa memproduksi rokok ini dengan sangat-sangat mudah, entah itu produsen rumahan. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan pita cukai. Ada praktek jual beli pita cukai ilegal, bahkan dari pabrik resmi ke pihak yang tidak berwenang. Nah, ini bagian yang paling penting, dampak
membeli rokok ilegal itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Yang pertama, bahaya kesehatan yang lebih tinggi. Rokok ilegal tidak melalui pengawasan BM POM dan bea cukai. Kadar zat berbahaya seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida bisa jauh lebih tinggi, bahkan beresiko mengandung logam berat dan bahan kimia beracun lainnya. Resiko kanker, jantung, dan gangguan pernafasan jauh lebih besar. Yang kedua adalah kerugian negara yang fantastis. Negara kita memiliki potensi kerugian hingga 97,8 triliun. Angka ini bahkan melampaui APBN DKI Jakarta. Uang cukai yang seharusnya untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menguap begitu saja. Dan yang ketiga, mematikan industri dan petani legal. Karena kalah saing dari segi harga, pabrik rokok legal tutup. Dari 2000 pabrik pada tahun 2011, kini tinggal 200 pabrik pada tahun 2024. Akibatnya, permintaan pada petani tembakau turun dan 2,3 juta keluarga petani terancam penghidupannya. Oke, yang keempat adalah mendukung kejahatan terorganisir. Duit hasil dari rokok ilegal seringkali membiayai jaringan kejahatan terorganisir seperti penyelundupan dan pemalsuan. Oke, yang kelima adalah resiko hukum. Baik penjual maupun konsumen bisa kena sanksi pidana berdasarkan UU Cukai berupa denda dan hukuman penjara. Dari pemerintah fokus pada penegakan hukum dan pengawasan rantai pasok seperti yang disarankan riset CSD. Bea Cukai gencar melakukan penyitaan yang jumlahnya melonjak hingga 745 juta batang pada tahun 2024. Salah satu strateginya adalah dengan merelokasikan produsen ilegal ke kawasan industri agar mereka bisa beroperasi secara legal dan membayar cukai. Dari kita semua sebagai masyarakat, kita punya peran kunci. Hindari membeli rokok ilegal. Selalu cek pita cukai pada bungkus rokok. Dengan memilih produsen legal, kita turut melindungi kesehatan sendiri, mendukung petani dan industri dalam negeri, serta menjaga uang negara. Jadi kesimpulannya, rokok ilegal adalah masalah serius yang dampaknya berantai. Pertama, membahayakan kesehatan karena kadar racunnya tidak terkontrol. Kedua, merugikan negara triliunan rupiah yang bisa digunakan untuk kepentingan kita semua. Ketiga, memukul industri legal dan menghancurkan hidup jutaan petani tembakau. Empat, mendukung praktek kejahatan dan kita bisa kena sanksi hukum. Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, jangan membeli rokok ilegal dan laporkan jika menemukan peredarannya. Sekian video kali ini, semoga membuka wawasan kita semua. Jadi kesimpulannya, rokok ilegal adalah masalah serius yang dampaknya berantai. Pertama, membahayakan kesehatan karena kadar racunnya tidak terkontrol. Kedua, merugikan negara triliunan rupiah yang bisa digunakan untuk kepentingan kita semua. Ketiga, memukul industri legal dan menghancurkan hidup jutaan petani tembakau. Empat, mendukung praktek kejahatan dan kita bisa kena sanksi hukum. Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, jangan membeli rokok ilegal dan laporkan jika menemukan peredarannya. Sekian video kali ini, semoga membuka wawasan kita semua. Filsafat adalah induk segala ilmu, karena puncak pengetahuan filsafat adalah ketidaktahuan. Jangan dipikir Anda belajar filsafat, mau kuliah, mau mandiri, mau apapun, terus puncaknya pengetahuan. Enggak. Puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Puncak pengetahuan adalah kesadaran bahwa kita tidak mengerti.